Oke, kita coba mulai. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Suara Pak. saya jelas. Sore Pak, jelas Pak. Oke, Terdengar sip. jelas, Pak. Oke, oke, saya coba share screen ya. Bentar. Namanya dia. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ini di kalian slide ya. Slide penggunaan turunan ya, bener nggak? Benar, Pak. Oke, sip, sip. Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita akan coba lanjut materinya ya ke bab 3, yaitu tentang penggunaan atau aplikasi dari turunan. Karena di pembahasan sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai turunan ya. Nah, sekarang kita aplikasikan di bab ini gitu ya. Oke, ada beberapa nanti yang akan kita pelajari mulai dari nilai maksimum minimum, kemonotonan, kecekungan, sampai dengan teorema nilai rata-rata ya. Oke, nah kita coba lihat dulu. Kita coba masuk ke subbab yang pertama dulu ya, yaitu tentang nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Oke. Nah, sebenarnya apa sih nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi? Nah, kalau maksimum itu ya secara apa ya? Secara kata-kata kan artinya yang paling besar ya, maksimum ya. Oke. Maksimum ini artinya yang paling besar. Oke. Nah, secara matematis dituliskannya dalam bentuk seperti ini ya. Oke. Jadi kita punya suatu himpunan S gitu. Oke. Yang merupakan domain dari F ya. Terus dia mengandung titik X sama dengan C ini ya maksudnya ya. Oke. Nah, kita katakan bahwa FC, oke, FC nilai fungsi F di titik C itu adalah nilai maksimum kalau memenuhi pertidaksamaan, pertidaksamaan yang ini ya, teman-teman ya. Jadi FC selalu lebih besar atau sama dengan Fx untuk semua X di domainnya. Artinya kalau kita bandingkan nilai Fc dengan nilai F untuk X yang lain, dia selalu lebih besar. Gitu ya. Itu yang disebut dengan nilai maksimum. Oke. Nah, sekarang gimana dengan yang minimum? Minimum ya kebalikannya. Oke, kalau FC adalah nilai minimum, berarti dia nilai yang paling kecil ya. Oke, paling kecil. Nah, secara matematis, kalau kita bandingkan nilai F di titik C dengan nilai F di X yang lain, maka dia nilainya akan selalu lebih kecil ya. Nih ya, lihat. FC-nya akan selalu lebih kecil dari F untuk X yang lain. Untuk semua X di domain ya. Oke, itu adalah nilai minimum. Nah, sekarang ada terminologi yang baru, yaitu ini ya, nilai ekstrim. Ya, pada dasarnya nilai ekstrim itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum ya. Oke, yes, sederhana saja. Terus terminologi yang baru lagi mungkin di sini ada fungsi objektif ya. Fungsi objektif itu adalah fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan. Nanti di aplikasi yang bagian pemodelan matematika kita akan bertemu dengan ya berbagai formulasi dari fungsi objektif ya. Oke. Nah, sekarang titik
titik C di mana F mencapai nilai ekstrimnya. Ini kan tadi katanya nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim itu disebut dengan titik ekstrim. Oke, hati-hati ya terminologinya. Oke, kalau nilai fungsinya berarti dia nilai ekstrim. Kalau titiknya, titik X sama dengan C-nya itu disebut titik ekstrim ya. Oke, jadi ya gampangnya adalah kalau si titik X sama dengan C ini namanya titik ekstrim. Kalau nilai fungsinya, ya ini nilai ekstrim gitu ya. Nilai ekstrim sendiri bisa maksimum atau minimum. Seperti itu ya terminologinya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah tiap fungsi itu punya nilai maksimum atau minimum di domainnya? Oke. Kira-kira gimana? Punya nggak? Ada yang tahu? Ya punya, Pak. Punya, yakin? Insya Allah. Oke, kita coba lihat ya ke contoh. Oh, ini deh. Ini layar saya pindah nggak? Iya, Pak. Sudah berpindah layar kosong. Oke, Pindah, sip, Pak. sip. Oke, misalkan saya punya grafik fungsi ya. Ini biar terbayang saja. Jadi fungsi fx ini ya, ini misalkan grafik y sama dengan fx, didefinisikan di interval yang tertutup ya dia ya, dari A sampai B. Oke. Nah, terus saya tambahin ada titik C dan titik D. Oke. Ini C, ini D ya. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman tentukan yang mana sih yang merupakan nilai titik ekstrim dulu deh. Titik ekstrim itu di bagian A dan B. Betul ya, titik yang memberikan nilai terkecil atau nilai terbesar ya. Jadi ada dua di sini, X sama dengan A dan X sama dengan B. Gitu ya. Sekarang kalau ditanyakan nilai, nilai ekstrim, bagaimana? Berarti menjawabnya harus ada dua ya. Ada nilai nilai apa? Maksimum sama nilai Minimum. minimum. Oke, nilai maksimumnya di mana? Kalau ditanya nilai maksimum, B. B. Tapi menjawabnya apa? Kalau nilai berarti apa tadi katanya? X sama dengan B. X sama dengan Nilai, B. nilai. Oh, Ayo. Kalau yang ditanyakan Fx. nilai berarti jawabnya FC ya? nilai fungsinya ya. Di Fx mana? sama dengan B. Di B ya. Tulis saja FB gitu. Oke, kalau misalkan ada angkanya ya tulis angkanya berapa gitu. Oke, berhubung ini nggak saya kasih angka ya tulis saja FB gitu. Oke. Kalau nilai minimum berarti berapa? FA. FA. Ya, FA ya. Sekali lagi kalau ada angkanya di sini, misalkan ada berapa gitu angkanya, ya jawab aja gitu. Berapa? Oke. Nah, lalu gimana dengan si ini? C sama D. Gimana nih? Nah, si C sama D ini nanti kita akan sebut sebagai ekstrim lokal, gitu ya. Dia ekstrim tapi di sekitarnya saja.
Oke. Jadi kalau kita lihat titik yang ini ya, C, FC di sini ya, ada titik C, FC. Kalau kita lihat dia sebenarnya kalau kita lihat di sekitar-sekitar sini kan dia terbesar ya, gitu. Tapi terbesarnya hanya di dekat-dekat C, gitu. Oh, Maka dari itu yang seperti ini kita itu nanti kita sebut sebagai titik maksimum lokal. lokal. Oke, maksimum lokal ya. Nah, serupa dengan yang tadi, titik X sama dengan C di sini ya, atau titik D, FD di sini, dia nilai fungsinya terkecil, tapi terkecil hanya di dekat D saja, di dekat X sama dengan D. Maka titik X sama dengan D nanti kita sebut sebagai titik minimum lokal namanya ya. Jadi minimum tapi di dekat-dekatnya saja. Oke, ini saya kasih ya. Ini tadi maksimum lokal, yang ini minimum lokal ya. Nah, tapi sekarang saya perkenalkan dulu saja terminologinya biar teman-teman tidak bingung. Nah, untuk yang lokal-lokal ini dibahasnya nanti ya, di subbab 3.3 apa kalau nggak salah. Tapi sekarang saya perkenalkan dulu terminologinya. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin saya coba lanjut. Nah, tadi kan pertanyaannya apakah setiap fungsi itu mempunyai nilai maksimum atau minimum. Oke, sekarang untuk menjawabnya, kita coba lihat grafik ini deh. Oke, jadi diberikan fungsi yang sepotong-sepotong atau piecewise ya. Dia rumus fungsinya adalah 2x tambah 1 kalau x-nya di antara 0 dan 1. Terus rumus fungsinya itu x min 1 kalau x-nya di antara 1 dan 2. Oke, sebentar. Oke, ini typo ya. Sebentar. Harusnya, ini harusnya apa? 2x tambah 1 ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya apakah fungsi G itu punya nilai maksimum dan nilai minimum pada interval tutup 1 sampai 2. Oke, coba teman-teman lihat grafiknya. Kita sekarang bicaranya yang global dulu aja ya, yang keseluruhan. Oke, ada nggak? Kalau nilai maksimum, ada nggak kira-kira? Ada Pak Berapa di tuh? 1,3. Yakin 1,3? Kalau kita tinjau nilai fungsi G di 1, itu berapa? Kita pakai rumus yang atas atau yang bawah? Yang Coba Bawah. dilihat definisi fungsinya. Yang bawah. Pakai yang mana? bawah, yang Yang bawah, Pak. bawah ya. Kenapa? Karena coba lihat ini. Dalam intervalnya satunya masuk yang bawah. Sip, betul. 1 itu masuk ke interval yang bawah tadi katanya ya. Benar. Berarti untuk menghitung nilai fungsi di 1, teman-teman pakai rumus yang bawah. Berarti berapa nilainya? Ganti saja X-nya dengan 1. Oke. Oke, 1 min 1 hasilnya adalah Nol. 0. Oke. Nah, sebenarnya di grafik udah bisa teman-teman baca ya, kalau nilai fungsi G di 1 itu 0 nih. Yang diarsir kan dia di bawah sini ya, yang di atas bolong. Berarti nilai fungsi di X sama dengan 1 itu 0. Oke, bayang. Nah, tapi yang sini gimana dong? Kan ada bagian grafik fungsi yang tinggi kan di sini ya.
Kalau kita dekati satu dari sebelah kiri, dia kan nilainya gede ya, menuju 3 gitu. Oke, berarti ya coba-coba aja. Yang dekat dengan satu tapi sebelah kirinya itu angka berapa, teman-teman? Suatu bilangan dekat dengan satu dari sebelah kiri. Berapa? Artinya dia sedikit kurang dari satu. Lagi satu. 0, berapa? 0,5. 9. Ya, 9 ya. Oke, ini kan dia dekat dengan satu ya. 0,9. Dekat dengan satu tapi sedikit lebih kecil dari satu. Nah, kalau teman-teman mau menghitung nilai fungsi di 0,9, artinya teman-teman pakai rumus yang atas. Oke, karena 0,9 itu termuat di interval yang atas ya. Oke, 0,9 termuat di interval yang atas. Nah, sehingga nilai G di 0,9 itu adalah 2 dikali 0,9 ditambah 1. Berapa ini nilainya? 2,8. 2,8. Oke, dekat dengan 3 ya. Tapi apakah ini nilai maksimum? Bukan. Apakah maksimum? Ya termasuk Pak. Bukan. Karena range-nya Termasuk? 1,2 ya Pak. Apakah gitu? Ya, tadi definisi nilai maksimum apa? Dia harus terbesar nilai Ya fungsi yang terbesar. terbesar kan? Hmm. Ada nggak kira-kira bilangan yang memberikan nilai fungsi yang lebih besar dari 2,8? Ada nggak? Ada Pak. Ada, yaitu berapa? Misal 0,99 mungkin. Iya, betul. Kalau kita hitung G di 0,99, dia nilainya akan berapa nih? Berarti 2 kali 0,99 tambah 1. Berapa ini? Kalkulator? 1, berapa? 98. 2, berapa tuh? 2,98. 2,98 ya. Oke. Dan ternyata yang 2,98 lebih besar dari 2,8. Berarti 2,8 bukan nilai maksimum ya. Oke. Berarti yang ini bukan ya. Nah, sekarang saya tanya lagi, apakah 2,98 nilai maksimum? Bukan Pak. Apakah Bukan Pak. Bukan Pak. maks? Bukan. Karena Kenapa bukan? nilai yang lebih banyak lagi 0,999. Iya. Karena sebenarnya ada lagi ya nilai Hikmah. yang nilai fungsi yang lebih besar yaitu 0,999. Oke. Nah, ini bisa dihitung sendiri, dia akan lebih besar ya. Lebih besar dari G di titik 0,99. Oke. Nah, lantas gimana dong? Ya, kita kan sebenarnya bisa ya memilih bilangan yang selalu lebih besar gitu. Oke. Jadi selalu bisa dipilih bilangan yang nilainya lebih besar, nilai fungsinya lebih besar dari nilai fungsi di bilangan tersebut gitu. Oke, kalau kita dekatin si fungsi G ini dari kiri ya, dari sebelah kiri X sama dengan 1 gitu. Akan selalu ada bilangan yang memberikan nilai fungsi yang lebih besar. Akan selalu ada nilai fungsi yang lebih besar ya. Nah, akibatnya apa kalau seperti ini? Ya, gampangnya sih sebenarnya nilai maksimumnya itu tidak tercapai ya teman-teman ya. Nilai maksimumnya tidak tercapai atau tidak ada. Gitu ya, gampangnya seperti itu. Oke.
Nah, nanti kita akan jawab kenapa sih kok bisa nggak ada gitu nilai maksimumnya. Oke. Nah, gimana dengan nilai minimum sekarang? Nilai minimumnya ada nggak ini? Nol. Nilai minimum berarti nilai fungsi yang paling Oh, kecil, bukan. Paling kecil G1 G1. atau hmm, G1 ini ya. Oke. G1 itu adalah nilai minimum ya. Nilai fungsi G di X sama dengan 1 ya. Karena kalau dari grafik fungsi ini kan dia di X sama dengan 1 nilainya 0 ya. Oke, ini sama dengan 0 ya. Dan dia paling kecil di antara nilai fungsi yang lain gitu. Oke, berarti nilai minimumnya ada, yaitu G1. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba jawab kenapa sih kok bisa nggak ada gitu ya. Nah, ternyata ada suatu teorema ya, atau sifat untuk eksistensi atau keberadaan nilai ekstrim, maksimum minimum gitu. Oke. Nah, di teorema ini bilang kalau misalkan F itu kontinu pada interval tertutup ya. Jadi syaratnya ada dua sebenarnya. Dia harus kontinu, oke, dan fungsinya itu terdefinisi di interval tertutup, teman-teman. Ada dua ya syaratnya ya. Maka nilai fungsi F itu akan mencapai nilai ekstrim. Oke, dan ini pasti ada ya, kalau dua syarat itu terpenuhi. interval Oke, tertutup. ya interval tertutup dan F-nya harus kontinu. Maka keberadaan nilai ekstrimnya itu terjamin, pasti ada gitu. Nah, sekarang di fungsi G, kira-kira syarat apa yang nggak terpenuhi? Yang kontinu atau yang interval tertutup? Interval tertutup yang tadi. Karena kita ngambil yang 0,1199 sampai ke bawah. Yakin? Kalau intervalnya sih sebenarnya ini kan, ini interval satu apa ini? koma dua tidak kontinu kah, Pak? Kalau ini kan interval tertutup ya, berarti Hmm, oke-oke aja syarat yang ini. Oke. Kita akan mendefinisikan fungsi G kan di interval tertutup dari 1 sampai 2. Berarti syarat yang kedua sebenarnya oke aja gitu. Nah, berarti kalau syarat yang kedua oke, ya kita lihat apakah syarat yang pertama terpenuhi gitu. Terpenuhi nggak F-nya itu kontinu? Apakah fungsi G ini kontinu? Kontinu nggak? Dia putus di 3. Eh, kan fungsinya terdefinisi dari 1 sampai 2. Berarti lihat aja grafiknya yang 1 sampai 2. Yang di sebelah kanan 2 sama di sebelah kiri. Di sebelah kiri 1 gitu ya. hmm. Itu nggak usah dilihat. Oh, sorry, ini kayaknya typo lagi deh. Sebentar, sebentar. Ini harusnya 0 ya. Sorry, 0,2 ya intervalnya. Harusnya interval dari 0 sampai 2. Typo lagi ya, sorry. Oke. Nah, gimana? Fungsinya kontinu nggak ini? Di 0 sampai 2. Interval tutup 0 sampai 2. Gimana? Ada yang tahu? Hmm,
sepengetahuan saya harusnya mereka nggak continue soalnya grafiknya terputus. Iya, betul ya. Grafiknya ada yang putus ya. Definisinya apa? Artinya ya dia nggak continue. Di mana dia nggak continue? X sama dengan 1. Iya. Jadi fungsi G, sorry, tidak continue di mana? Di X sama dengan 1 ya. Nah, karena syarat yang pertama itu tidak terpenuhi, maka akibatnya ya keberadaan dari nilai ekstrimnya itu tidak dijamin. Tuh. Oke, itu ya. Jadi itu alasan kenapa kok bisa nilai maksimumnya itu nggak ada gitu. Ya karena dia tidak continue di 0,2. Sorry, di interval 0,2. Ya, oke, seperti itu. Oke, nah sekarang kalau misalkan syarat ini terpenuhi ya, F-nya continue dan interval dan terdefinisi di interval tertutup atau domainnya merupakan interval tertutup, maka kan dia katanya ada tuh nilai ekstrimnya ya. Sekarang di mana eh, titik yang memberikan nilai ekstrim ya? Nah sebenarnya ada tiga ya, tiga kandidat. Oke. Dan itu dinyatakan oleh teorema titik kritis. Ya, teorema titik kritis itu bilang kalau misalkan eh, si fungsi ini memenuhi syarat yang tadi ya, artinya dia continue dan terdefinisi di interval tertutup. Jadi f continue dan terdefinisi di interval tertutup. Oke, maka nanti nilai-nilai ekstrimnya itu akan terjadi di tiga kemungkinan ya, di tiga titik ya. Yang pertama adalah titik ujung atau titik batas interval. Yang kedua adalah titik stasioner. Yang ketiga adalah titik singular. Oke. Nah, titik ujung itu ya sebenarnya batas-batas intervalnya saja ya, teman-teman ya. Batas-batas interval eh, di mana fungsi itu terdefinisi. Oke. Nah, kalau titik stasioner itu adalah titik yang memenuhi persamaan ini ya. Persamaan turunan pertama di titik C sama dengan 0. Oke, itu stasioner, ingat, jangan kebalik sama yang satu lagi, singular. Kalau singular, artinya titik di mana F aksennya itu tidak ada atau tidak terdefinisi ya. Oke, ilustrasinya seperti yang di atas. Kalau yang pertama, titik ujung atau endpoints, ini kan, jadi titik batas intervalnya. Jadi misalkan fungsi yang ini terdefinisi dari A sampai B, maka titik ujungnya ya titik X sama dengan A dan X sama dengan B. Seperti itu ya. Oke. Kalau titik stasioner, seperti yang di tengah ini, contohnya ya, titik di mana F aksennya sama dengan 0. Artinya apa? Kalau F aksennya sama dengan 0, berarti gradien garis singgung di titik itu sama dengan 0. Ya kan? Kalau gradien garis singgungnya 0, artinya garis singgungnya adalah garis yang apa nih? Yang horizontal ya, atau yang mendatar. Oke, ini. Kalau saya buat garis singgung di titik-titik stasioner, si garis singgungnya adalah garis yang mendatar atau horizontal ya.
Seperti itu. Oke, lalu titik singular ilustrasinya seperti di titik ini ya. Di titik ini, itu turunan pertamanya nggak ada. Kenapa? Karena di sini ada grafik fungsi yang lancip ya. Terus kalau kita ambil titik yang dekat dengan ini, maka gradien garis singgungnya itu akan berbeda jauh ya. Yang satu positif, yang satu negatif. Seperti ini. Gitu ya. Jadi ingat ada 3 kemungkinan terjadinya nilai ekstrim. Yang pertama titik ujung atau titik batas, yang kedua titik stasioner, yang ketiga titik singular. Gitu ya. Oke. Oke, biar lebih terbayang, mungkin kita coba contoh soal ya. Nah, ini dia. Oke, saya pindah sini lagi. Oke, misalkan kita diminta untuk menentukan nilai minimum fungsi f sama dengan x kuadrat min 3x tambah 5 di interval 1 sampai 6. Oke, sekarang coba saya tanya apakah syarat-syarat eksistensi nilai ekstrim terpenuhi untuk kasus ini? Terpenuhi nggak? Yang interval tertutupnya terpenuhi. Oke, Itu ini ya kalau interval F tertutup. Oke continue, ya. Ini berarti udah oke ya. Kok merah terus? kalau Ya udah. untuk F-nya continue, F-nya continue. Apakah fungsi ini continue? bisa diturunkan bukan Pak maksudnya? Kalau continue. Ayo, kalau continue apa Aduh. artinya? Eh, dia Nilai fungsinya parabola harus selalu sama dengan nilai limitnya di setiap titik ya. limitnya. Nah, kalau fungsi f ini kan dia fungsi apa nih? Fungsi parabola. Oke, lebih umum lagi dia merupakan fungsi polinom ya. Fungsi polinom itu sudah saya jelaskan di kelas, dia memiliki sifat continue di bilangan real ya. Jadi dia continue di bilangan real ya atau di R gitu. Ya kalau dia continue di bilangan real ya akibatnya dia continue di interval 1 sampai 6 dong gitu. Dia pasti continue juga di interval tutup 1 sampai 6 gitu. Oke. Berarti untuk kasus kenapa? Oke. Berarti untuk kasus ini nilai ekstrimnya pasti ada gitu ya. Nilai ekstrimnya pasti ada. Nah, sekarang kita coba cari di mana nilai ekstrimnya. Gitu. Tadi ada 3 kemungkinan apa aja? Ujung, titik ujung Titik interval, ujung. titik Titik ujung, stasioner, titik singular, sama stasioner. Oke, Ini yang kalau pertama titik titik ujung ujung Pak. ya. Yang disebut titik ujung ini maksudnya titik ujung interval ya, Interval selang. atau titik batas biasanya disebutnya. Oke, sekarang lihat fungsi ini didefinisikannya di interval mana? 1 sampai 6. Ini kan? Ya. Berarti yang disebut titik ujung atau titik batas interval ya udah batas bawah sama batas atasnya doang sebenarnya. Yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 6. 6 ya. Oke, Oke, ini saya tulis dulu nilai ekstrim berada di titik kritis ya. Nah, titik kritis ini itu kemungkinannya ada 3. Yang pertama yang ini ya, titik ujung interval atau titik batas. Oke. Terus kemungkinan yang kedua apa?
Titik apa? Stasioner fungsi. Yes, stasioner ya. Dia merupakan suatu titik yang memenuhi persamaan turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, mungkin kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertama dari fungsi f apa? 2x min 3. 2x min 3. Iya, 2x min 3 ya. Oke. Terus kita selesaikan persamaan. Persamaan f aksen x sama dengan 0. Oke. Kalau saya punya persamaan f aksen x sama dengan 0, artinya apa? Artinya ya kita bisa mengganti f aksennya dengan 2x min 3 ya. Oh, Oke. Gitu. Oke, sekarang coba diselesaikan persamaannya. x sama dengan 0. Berarti Sama dengan 3/2. X-nya berapa nih? 3/2. Iya benar. Iya, 3/2. X-nya langsung saja ya, 3/2. Oke, itu titik stasionernya. Nah, satu lagi ya, Pak. Kemungkinan satu lagi. Titik apa namanya? Singular fungsi. Iya, Singular function. titik singular. Tadi apa? Titik singular itu apa? Tidak ada turunannya. F Apanya yang aksen tidak C ada? tidak ada. Oke, jadi dia titik di mana F aksen, ya boleh C, boleh X ya. Saya pakai X saja. F X aksen sama X tidak ada ya. ada. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan F aksen X sudah kita cari. Dan rumusnya adalah 2X min 3 ya. Oke. Nah, kita tahu fungsi ini, fungsi f aksen itu merupakan fungsi apa nih? Fungsi linear ini ya. Fungsi Fungsi linear. linear. Jadi dia merupakan fungsi linear. Artinya apa? Artinya ya dia terdefinisi di seluruh bilangan real gitu. Nah, kalau dia terdefinisi di seluruh bilangan real, ya artinya nggak ada dong nilai X yang membuat f aksennya tidak terdefinisi atau tidak ada. Oke. Ya, saya tulis saja deh ya. Artinya tidak ada X yang membuat f aksen X tidak terdefinisi. Artinya apa? Artinya si fungsi Ada f turunannya. tidak punya titik singular ya. Seperti itu. Oke, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita udah cari seluruh titik kritisnya ya. Mungkin kita bisa tulis di bawah. Kita rangkum ya. Yang pertama ada titik ujung yaitu 1 dan 6 ya. Oke, X sama dengan 1, X sama dengan 6. Lalu yang terakhir adalah titik apa nih? Stasioner, yaitu X sama dengan 3/2. Oke. Nah, untuk singularnya ternyata nggak ada ya. Si fungsinya nggak punya titik singular. Oke. Berarti titik kritisnya hanya ada 3 titik ya. 1, 6, sama 3/2.
Oke. Nah, setelah teman-teman menentukan titik-titik kritisnya, yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah menghitung nilai fungsi ini, nilai fungsi objektif ya, tadi namanya ya. Yang mau diminimumkan namanya fungsi objektif di titik kritisnya. Oke. Jadi langkah berikutnya adalah hitung nilai fungsi di titik kritis. Oke. Dihitung saja seperti biasa ya. Lalu di sini kan yang ditanya apa nih? Yang ditanya kan nilai minimum ya. Berarti dari hasil perhitungan nanti kita akan ambil yang terbesar atau yang terkecil? Terkecil. Terkecil ya, karena minimum. Oke, coba dihitung dulu deh. Fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 5 ya. Masuk x sama dengan x kuadrat min 3x plus 5. Benar? Benar, Pak. Oke. Berarti satu Oke, dikurangi 3 tinggal tambah dihitung 5. saja. Mulai dari x sama dengan 1, gimana berarti? 1 1 kuadrat kuadrat min dikurangi 3 3 kali tambah 3 1. 5. dikali 1 tambah 5. Berapa? 6 kurangi 3, 3 ya. Oke. Terus hitung di titik kritis berikutnya yaitu 6. Hitung saja 6 kuadrat dikurang 3 kali 6 ditambah 5. Oke. 6 kuadrat berapa? 30. 36 6 dikurang dikurang 3 kali 6, 18 18 ya. Ditambah tambah 5. 5. Berapa ini? 41 kurang 18. 12. 23. 23 bener nggak? Iya 23, Pak. Iya, 23. 23 ya. Oke. Hmm. Oke, terakhir hitung F di titik 3/2. 9 per Berarti 4 berapa? dikurang 3/2 9 per kuadrat 2 tambah 5. dikurangi 3 dikali 3/2 ditambah 5. Berapa nih? 3 9 per per 2 4 kuadrat. Oke, 9/4 dikurang ditambah. 9 per Oh, 2 sorry, dikurang ya. kurang 9 per 2 ditambah 5. Kurang 9/2 ditambah 5. Gimana cara menghitung ini? Dijadikan 4 penyebutnya. Iya, 4 9 ya. Yang pertama 8 9 9 dikurang kurang 18 18 tambah tambah 20. 20. Oke, hasilnya berapa nih? 11 per 4 ya. 11/4 ya. 11/4. Oke. Berarti Kalau dijadikan desimal ini berapa? Ada yang tahu nggak? 2 komaan. 2, berapa nih? 75, 2,75 bener ya. nggak? 2,75. Ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bandingkan saja nilai fungsinya. Tadi kan yang ditanya nilai minimum ya. Berarti cari saja nilai fungsi yang paling kecil. Yang paling kecil siapa di sini? 2,75. 2,75. Iya. Jadi 2. Berarti si 2,75 ini adalah nilai minimum ya. Oke. Oke, yang ditanya nilai ya. Nilai minimum. Oke. Kalau yang ditanyakan nilai minimum, teman-teman jawabnya adalah nilai fungsinya. Oke. Tapi kalau yang ditanyakan titik minimum, berarti jawabnya apa? Tiga Titik per yang 2. memberikan nilai minimum, yaitu si 3 X sama dengan 3/2 ya. Gitu. Oke, hati-hati bedanya nilai minimum dengan titik minimum. Karena biasanya kebalik-balik ya, kalau ujian atau kuis gitu. Padahal prosedurnya udah benar. Oke, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak?
Masih oke, Pak. Masih oke. Yang lain? Masih aman, Pak. Aman ya. Paling Oke. lupa di kekontinuan aja, Pak. Kekontinuan ya. Nanti dibaca lagi ya. Intinya kekontinuan kan nilai fungsinya harus sama dengan nilai limitnya. Gitu. Hmm, Atau kalau secara visual ya grafiknya harus nyambung terus ya. Nggak boleh ada yang putus ya. iya. Oke, seperti itu. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya balik lagi ke mana ini? Maaf, Pak. Slide Yang ini. Ya. tadi, Pak, yang ada gambar grafik. Tadi lupa, Pak, yang ada grafik yang sebelumnya. Oh, yang ini. Ada grafik yang terputus gitu. Sebelumnya yang slide. Ini. Ya ini. Kenapa? Yang di bagian, maaf izin coret. Di bagian sini masih bingung, Pak. Ini terputus ya? Gimana ya, Pak, tadi? Ya, ini artinya ya dia tidak continue di X sama dengan satu gitu. Ya grafiknya putus kan. Sama dengan di X sama dengan satu dia terputus gitu. Oh, Artinya dia dia harusnya, nggak continue. kalau Kenapa? continue dia kayak gini ya, Pak. Bulat hitam ya. Ya kalau continue bentuknya nggak seperti itu ya. Tapi Eh, ya harus nyambung gitu. Bentar, Nyambung sampai kedua. bentar. Saya kopikan aja ya. Hmm. Bentar. Potret di sini ya. Ya ini contoh yang tidak continue ya. Iya. Ini tidak continue di X sama dengan satu. Terus kalau yang continue kayak apa? Ya yang bersambung saja. Tuh, misalkan di sini bentuknya adalah seperti ini ya. Ini berapa? Satu, ini tiga gitu ya, misalkan. Hmm. Terus di sini bisa ke sini gitu ya. Ya ini continue gitu dia. Kalau yang Oh. seperti ini dia continue di X sama dengan satu ya. Hmm. Kenapa? Karena kalau kita dekati dari sebelah kiri dan sebelah kanan, maka akan menghasilkan Tetap nilai satu. limit yang sama. Tuh, Satu. Oh. gitu ya. Bang, Pak. Oke. Boleh mau bisa dulu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, kalau gitu kita coba lihat yang selanjutnya apa nih? Oke, ini udah. Oke, benar ya. Nilai minimumnya adalah 11/4 atau 2,75. Oke. Oke, selanjutnya apa nih? Oh, latihan soal ya. Sebentar waktunya cukup nggak? Ya udah kita coba satu saja yang trigonometri ya. Karena tadi kan fungsi ini kan, fungsi polinom ya. Sekarang trigonometri. Oke, misalnya kita punya fungsi yang seperti ini, terus kita ingin mencari nilai maksimum dan minimumnya. Oke. Nah, kalau syarat kontinuan, syarat eksistensi maksimum minimumnya, dia pasti terpenuhi ya. Kenapa? Karena si fungsi G itu adalah penjumlahan dari fungsi apa nih? Fungsi linier dan fungsi trigonometri ya. Dan kita tahu kedua fungsi ini adalah fungsi yang kontinu di bilang real ya.
fungsi linear kontinu dibilang real, dan fungsi trigonometri khususnya kosinus kontinu juga dibilang real. Akibatnya ya penjumlahannya haruslah kontinu juga ya. Oke, syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, lihat intervalnya. Dia merupakan interval tertutup. Berarti syarat yang kedua terpenuhi ya. Oke. Berarti kita bisa langsung terapkan teorema titik kritis ya. Oke. Kita bisa langsung mencari titik kritisnya. Oke. Oke, titik kritis apa saja tadi? Ada yang titik ujung, singular, stasioner, titik ujung dengan sama singular. stasioner. Oke. Yang pertama titik Kritis ujung. ujung atau batas ya. Oke. Di sini apa aja titik ujung atau titik batasnya? X sama dengan Sama 0 dengan dan X 0 sama dan X dengan sama pi dengan per pi 2. per 2. X sama dengan 0 dan X sama dengan Pi pi per per 2. 2 ya. Lihat saja batas-batas atau ujung-ujung intervalnya. Oke. Lalu yang kedua apa? Titik apa? Titik stasioner fungsi, Titik di mana stasioner ya. nilai turunannya sama dengan 0. Ya, titik di mana f aksennya Sama sama dengan 0. 0 ya. Oke. Berarti kita harus menyelesaikan persamaan f aksen x sama dengan 0. Oh, sorry, ini bukan f ya, tapi g ya harusnya ya. Iya, oh iya. G. Karena fungsinya g ya. Hmm. Saya Menyesuaikan pakai g di fungsi. sini. Oke, g aksen x sama dengan 0. Berarti turunkan fungsi g-nya. 1 ditambah Iya, cos 1 2x ditambah. berarti min sin 2. 1 Oke, dikurang sin turunan 2x. dari, sorry, Enggak deh. turunan dari cos 2x apa? 2 min sin. Ingat, Min 2 turunkan sin dulu x. yang luar. Turunan cos apa? Min sin. Min sin ya. Min sin 2x. Min Ini ya. sin 2x. Jangan lupa aturan rantai dikalikan turunan dari 2x. Kali 2. Yaitu 2 ya. Oke. Kali 2. Jadi kita akan peroleh 1 ditambah minus sin 2x kali 2. Atau ya kita bisa tulis 1 min 2 sin 2x sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kita punya persamaan trigonometri. Mungkin biar lebih mudah, 2 sin 2x-nya dipindah ke kanan ya. Sehingga kita peroleh 1 sama dengan 2 sin 2x. Oke. Atau kita peroleh setengah sama dengan sin 2x. Oke. Kedua ruasnya dibagi 2 saja ya. Oke. Nah, persamaan trigonometri yang seperti ini gimana menyelesaikannya? Cari saja nilai sin berapa yang sama dengan setengah. Tapi Sin ingat x-nya harus dari berapa tuh? Sin 30. sin pi per 0 sampai 4. pi per 2. 0 sampai Berarti sin 30 derajat ya. Iya. 30 masuk, Pak. 30 ya. 30 itu 30 pi per derajat. 4. Enggak deh. Pi per 6 ya. Iya. Pi pernah benar. 30 derajat itu berapa? Pi per Itu pi per 6. Pi per 6. pi per 6 ya. Pi per 6. Karena 180 itu berapa? Itu pi. Iya.
Oke, berarti sudutnya harus sama dengan, oke, mungkin saya tulis lagi ya, sebentar. Biru saja deh. Ingat bahwa sin dari pi per 6 sama dengan setengah ya. Dan hmm, oke, nggak apa. Oke, sin pi per 6 sama dengan setengah. Artinya apa? Artinya sudutnya harus sama dengan berapa? Artinya sudut yang di dalam sinnya harus sama dengan yang ini. Ya enggak? Agar nilainya sama-sama setengah, maka sudut yang di dalam sin harus sama dengan pi per 6 ya. Artinya di sini kita punya persamaan 2x harus sama dengan pi per 6. Oke? X sama dengan pi per 12. Berarti x-nya berapa? Pi per 12. Pi per 12 ya. Oke. Berarti kita peroleh titik stasionernya yaitu x sama dengan pi per 12. Oke? Itu untuk titik stasioner ya. Nah, sekarang kalau titik singular gimana? Turunan fx-nya tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi titik di mana di aksen x tidak ada ya. Tidak ada atau tidak terdefinisi gitu. Oke. Nah, tapi perhatikan bahwa G aksen X itu rumusnya apa tadi? Yang 1 min 2 sin 2x ya. X. Dan fungsi ini tentu terdefinisi ya di seluruh bilangan real. Kenapa? Karena dia merupakan pengurangan dari fungsi konstan dan fungsi trigonometri gitu. Dan fungsi konstan itu terdefinisi di bilangan real, sementara fungsi trigonometri yang ini juga terdefinisi di bilangan real ya. Bisa saya tulis saja, ini terdefinisi di bilangan real, dan fungsi sin itu juga ya. Akibatnya apa? Ya keduanya terdefinisi gitu. Terdefinisi di bilangan real. Oke. Nah, karena dia terdefinisi di bilangan real, pasti ya nilai fungsinya selalu bisa dihitung. Gitu ya. Atau nilai fungsinya selalu ada, selalu bisa dihitung. Ya artinya fungsi ini, fungsi G aksen itu tidak, atau fungsi G itu tidak punya titik singular ya. Singular. Oke, mungkin tulisnya G aksen X sama dengan ini terdefinisi di seluruh bilangan real. Oke, akibatnya fungsi G itu apa? Fungsi G selalu, Selalu oh sorry, akibatnya fungsi G itu tidak punya geometrik titik singular. singular ya. Ya, seperti itu ya.
Oke. Nah, tadi kita udah cari eh, titik-titik kritisnya, sekarang dirangkum ya. Seperti yang tadi. Apa saja titik kritisnya? Yang pertama, X sama dengan berapa? X 0. dengan 0 dan pi per 2, lalu X sama dengan pi sama per dengan 2. X Pi dengan pi per per 12. 12. X sama dengan pi per 12 ya. Oke. Nah, sekarang seperti yang tadi, kita menghitung nilai fungsi di titik kritis ya. Oke, rumus fungsinya apa tadi? Oke, X sama dengan X ditambah X cos ditambah 2X. cos 2X ya. Oke, berarti G0 0 ditambah cos 2 dikali 0. Berarti berapa nih? 0 ditambah cos 0. Cos 0 berapa? 1. 1. Berarti ini 0 tambah 1, hasilnya 1. Oke, yang kedua, G pi per 2 sekarang. Jadi di sini pi Pi per per 2 2. ditambah cos Cos 2 pi per 2. 2 dikali pi per 2. 2 Oke kali ya. pi per 2. Berarti ini pi per Pi 2 per 2 ditambah cos pi. ditambah cos pi. Cos pi berapa? Cos pi 0. Cos Eh, 180 cos derajat. 180 sudah 10. 0, 1 1 ya. yakin? 1 ya 1. Yakin 1? Eh, lihat dari grafik deh. Lihat dari grafik, coba gimana? Eh, dari Ini grafik. kan grafik cos. Kalau 0 kan 1. 0, Ini kan 9, 0 pi 18. per 2. Min 1 deh. Nah, Min 1, ini Pak. pi ya. Hmm, Oke, min 1. Min 1. Oke, berarti pi per 2 ditambah min 1. Berapa ini? Oke, estimasi aja ya. Pi per 2 itu berapa? 3,14 Ya, per 2 min 1. Berapa ini? 3,14 bagi 2 2,14 berapa? per 2. 1, 1,5, 1,57 ya? ya 1,57 ya, sekitar itu dikurang 1,57 1. min 1. Berarti ini hasilnya sekitar 0,57. 0,57 ya. 0,57. Oke. Oke, terakhir G di titik berapa? Pi per 12. Berarti pi per 12, oh, sulit nih menghitung. Ditambah Kalkulator. cos 2 dikali pi per 12. Cos 30 derajat. Ya, berapa itu? Setengah akar 2. Yakin? Setengah akar 3 deh. Setengah akar 2 atau setengah akar 3? Setengah akar 3. Ya, ini pi per 6 ya. Atau 30 derajat, berarti pi per 12 ditambah. Nah, ini sulit. Mana hitungnya? Kalkulator. Setengah. Harus Kalau kalkulator sih. kayak gitu nggak apa-apa, Pak. Kalau dibiarin kayak gitu nilainya. Hmm, mungkin kalau misalkan kuis atau ujian muncul kayak gini, kalian estimasi aja ya, yang hitung-hitung dikit lah. Pi-nya itu diestimasi pakai 3,14, ya ini Dibagi dihitung. 12. Dan setengah, akar 3 itu sekitar berapa? Tahu nggak? 1,7 ya, akar 3. Sekitar 1,7 gitu. Nah ini coba harus kalkulator ya. Gimana dong? Atau mungkin ya estimasi lagi aja ya. Kayak
3,14 itu ya mungkin dibulatin aja biar gampang. Jadi 3 gitu ya. Ya kira-kira aja sih. Ini berapa nih? 1,7 bagi 2, 0,85 ya sekitar itu. 0,85, iya 0,85. Iya. Dan 3/12 itu kan seperempat ya. Seperempat itu 0,25. Ya kan? Oh, Tambah maaf. Berarti saya 0,85 habis. hasilnya sekitar 1,1 ya. Benar nggak? 1,1. Ya benar Oke, Pak, jadi apa? nilai ini ya Ini sekitar tadi saya hitung 1,1. di kalkulator, hasilnya 1,12 sih. 1,1. Kalau di Oke. kalau di kalkulator, Kalkulator 1,12 ya. iya 1,12 Iya, gitu. iya, lumayan dekat ya. Ya, yang penting kita bisa ya estimasi saja lah nilai yang dekat dengan nilai fungsi yang asli gitu. Karena kalau kita kita cuma pakai nilai yang ini ya, nilai aslinya kan ini kan sebenarnya kita kan nggak bisa bandingkan dengan yang ini sebenarnya, dengan yang ini ya dan yang ini gitu. Mana yang lebih besar kan kita agak sulit ya bandingkannya ya. Makanya kita pakai estimasi ya. Ini ingat tandanya ini perkiraan ya, kira-kira, bukan sama dengan ya. Tapi estimasi seperti ini berguna ketika teman-teman mencoba membandingkan suatu nilai. Gitu. Contohnya ya seperti ini. Gitu. Ya teman-teman yang jurusan engineering atau teknik nanti akan banyak melakukan seperti ini ya. Karena orang-orang teknik butuhnya angka sebenarnya. Gitu. Ya tapi estimasinya nggak bisa sembarangan ya, harus akurat juga. Gitu. Oke, sekarang coba dilihat mana yang terbesar, mana yang terkecil Yang di antara terbesar tiga nilai 1,1, fungsi. paling kecil 0,57. Oke, paling besar yang ini ya, 1,1 ya. 1,1 berarti dia jadi nilai maksimum. Oke, terkecil yang ini kan 0,57 dia jadi nilai minimum ya. Oke, oke seperti itu. Ya mungkin nanti kalau di soal ya disimpulkan ya. Jadi diperoleh nilai ekstrim ya. Fungsi GX ya. Yaitu ada dua ya nilai maksimum sama dengan berapa? G di titik pi/12 sama dengan 1, ini kira-kira ya 1,1 terus nilai minimumnya sama dengan berapa tadi? G di pi/2 ya. Ini kira-kira 0,57 juga. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Masih oke. Oke. Oke, waktu oke masih ada ya waktunya. Oke, mungkin kita coba lanjut ke materi berikutnya ya. Nah,
Eh, ini udah ganti ke slide ya? Atau belum? Sudah, Pak. Oke, sip. Kemonotonan kecekungan. Ya, betul. Oke, materi berikutnya itu tentang kemonotonan dan kecekungan fungsi ya. Oke. Nah, kita bahas dulu yang kemonotonan. Oke. Kemonotonan ini ada dua ya sebenarnya. Ada monoton naik sama monoton turun. Oke, muncul. Ada monoton naik sama monoton turun. Nah, suatu fungsi itu monoton naik pada suatu interval kalau ya grafik fungsinya naik dari kiri ke kanan. Oke, seperti yang ini ya. Kalau kita tinjau eh, daerah di sebelah kanan C, maka grafik fungsinya kan akan naik ya dia ya. Oke, dia akan naik di sini ya, di sebelah kanan C. Nah, sebaliknya fungsi itu monoton turun kalau di interval tersebut nilai fungsinya menurun ya. Artinya di sebelah kirinya lebih besar, sebelah kanannya lebih kecil. Turun ya. Nah, kalau dilihat di grafik ini di sebelah kiri C dia fungsinya turun. Oke ya. Oke, dengan demikian di sini bisa disimpulkan fungsinya turun pada interval min tak hingga sampai C dan naik pada interval C sampai tak hingga. Ini udah jelas ya. Oke, secara visual gitu. Nah, tapi masalahnya gimana kalau misalkan si grafik fungsinya ini kita nggak tahu ya, atau sulit digambar. Kalau misalkan fungsi ini kan mungkin bentuknya parabola ya. Parabola itu cenderung gampang digambar. Tapi gimana kalau grafik fungsinya itu sulit digambar, sehingga kita nggak bisa lihat dia turun atau naik di suatu interval gitu. Nah, nanti untuk mengatasi kasus yang seperti itu ada caranya ya, dengan menerapkan beberapa sifat atau teorema. Oke, mungkin ke definisi dulu. Ini udah sebentar. Nah, ini. Sebenarnya ada beberapa terminologi ya. Ada monoton naik, monoton tak turun, monoton turun, dan monoton tak naik. Nah, teman-teman sebenarnya fokus ke turun, apa, naik sama turun dulu saja ya, biar nggak bingung. Oke, monoton naik sama monoton turun. Kalau monoton naik, artinya apa? Artinya kalau kita punya X1 yang lebih kecil dari X2, maka nilai fungsi di X1 itu lebih kecil dari X2. Oke, mungkin saya gambar ya. Di saya gambar grafik suatu fungsi gitu ya. Di sini. Ini misalkan X1, di sini X2 ya. Oke. Nah, kita tahu di sini kan X1 itu kurang dari X2 ya, benar nggak? Karena X1 terletak di sebelah kiri X2. Oke. Nah, sekarang gimana dengan nilai fungsinya? Lebih besar mana? Fx1 atau Fx2 ini? FX1. Fx1 ya. Satu ya. Nah, di sini Fx1 itu lebih besar dari Fx2. Oke, artinya apa? Kalau seperti ini. Artinya di daerah ini dia monoton turun ya, monoton turun.
Oke, gambarannya seperti itu ya. Kalau yang monoton naik, itu serupa ya. Ya mungkin teman-teman bisa ambil titik di sebelah kanannya ya. Ini misalkan X3, ini X4 ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Nah, di sini kan X3 lebih kecil dari X4 dan nilai fungsinya gimana? F di X3 sama F di X4 lebih besar mana? Ini kan X3 lebih kecil dari X4, nilai fungsinya gimana? Fungsi 4 lebih besar daripada fungsi 3. Lebih besar yang F X4 ya, 4. bener nggak? Iya. Oke, berarti kita pakai Otak dulu. definisi yang atas ini, gitu. Berarti dia monoton naik di daerah yang sebelah kanannya, sebelah kanan Hmm. cekungannya ya. Oke, yaitu definisinya seperti itu. Nah, kalau monoton tak turun, itu sebenarnya sama dengan monoton naik, tapi ada sama dengannya di sini ya. Oke, Oh. di tandanya ada sama dengannya. Coba di logika ya, tak turun, itu artinya apa? Dia bisa naik, bisa konstan ya. Bayang Konstan. nggak? Tak turun itu kan artinya Eh, itu ya. oh iya. Dia bisa naik atau konstan gitu. Tak saya tulis. Ini kursornya mana sih? Oke, kalau tak turun, itu opsinya sebenarnya ada dua. Bisa naik, eh, kok gini? Bentar. Bentar. Eh, kayaknya harus ke bawah ya. Hmm, sorry. Ini. Oke, di mana ya? Sini aja ya. Tak turun itu kan opsinya ada dua ya. Dia bisa naik atau dia bisa konstan. Oke. Nah, kalau naik, artinya pakai definisi yang monoton naik. Dia fx1-nya kurang dari fx2. Kalau yang konstan, ya berarti ditambah ada sama dengannya. Gitu aja sih. Kalau konstan kan berarti nilai fungsinya sama gitu. Fx1 sama dengan fx2. Gitu ya. Nah, serupa kalau misalkan tak naik, itu ada dua juga. Dia bisa apa? Turun, dia bisa konstan ya. Gitu. Jadi mengingat-ingatnya gitu aja ya. Kalau monoton tak turun, artinya naik dan konstan. Kalau monoton tak naik, berarti turun dan konstan. Gitu aja. Oke. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan yang ini ya. Gimana cara kita menentukan suatu fungsi itu naik atau turun? Gitu. Nah, sebenarnya di sini sudah dikasih petunjuk ya, teman-teman ya. Di sini digambarkan grafik fungsi yang sama seperti yang tadi, gitu ya. Terus di sini ada semacam garis yang warna apa nih? Warna oranye ya, tapi saya coba tebelin saja. Oke, nah ini. Saya tebelin pakai warna merah. Ini namanya garis apa nih? Sudah kita bahas berkali-kali ketika membahas turunan. Ini namanya apa nih? Garis parabola. Yakin? Eh, Garis yang mana ya, Pak? yang merah-merah ini, yang saya kasih warna merah-merah. Yang menyentuh kurvanya di satu titik, artinya apa nih? Garis Garis apa? singgung. Singgung. Iya, garis singgung ya. Yang merah-merah ini namanya garis singgung. Oke, sekarang coba perhatikan. Tadi katanya dia turun di sebelah kiri C, benar nggak? Dia turun di sebelah kiri C. Nah, sekarang lihat garis singgung di sebelah kiri C.
Oke, ini ada dua garis di sini. Kira-kira dia punya sifat apa? Garis singgung di sebelah kiri C. Punya sifat apa dia? Atau mungkin kalau teman-teman lihat gradiennya, gimana gradiennya? Gradien garis di sebelah kiri C, Bersinggungan dengan garis positif atau negatif deh? Positif atau negatif nih Negatif. gradiennya? negatif. Negatif. Negatif ya, karena dia miringnya ke bawah. Bawah. Oke, saya kasih notes di sini. Gradien negatif ya. Oke. Sekarang bandingkan dengan di sebelah kanan C. Apa apa yang terjadi dengan gradien garis singgungnya? Positif nilainya. Positif ya. Oke. Dan ternyata di sini ada pola ya teman-teman ya. Ternyata eh, kemonotonan dari suatu fungsi itu ada hubungannya dengan gradien garis singgung. Oke, ada hubungannya dengan gradien garis singgung. Nah, gradien garis singgung itu sendiri ada hubungannya dengan turunan pertama ya. Ada hubungannya dengan turunan pertama. Ingat, di materi awal bab 2, turunan secara geometris bisa diinterpretasikan sebagai gradien garis singgung ya. Oke. Berarti di sini kita bisa simpulkan kalau ternyata kemonotonan itu ada hubungannya dengan turunan pertama dari suatu fungsi. Oke ya. Nah, nanti kita akan coba lihat teorema apa yang menghubungkan kemonotonan dengan turunan pertama. Oke, ada nggak di sini? Nah, ternyata ini ya, ada. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya f yang kontinu pada suatu interval i gitu ya, katakan i, dan terdiferensialkan artinya kita bisa turunkan di titik dalam i, maka kalau misalkan f aksennya positif nih ya, lebih dari 0, untuk setiap titik di dalam interval i, maka f monoton naik pada i ya. Oke, jika turunan pertamanya positif, maka fungsinya monoton naik. Oke, sebaliknya, kalau misalkan turunan pertamanya negatif, maka fungsinya monoton turun. Gitu ya. Itu adalah hubungan antara kemonotonan fungsi dengan turunan pertama. Nah, nanti biasanya di soal itu yang ditanyakan adalah eh, kita disuruh menentukan di mana sih fungsi ini tuh monoton turun dan monoton naik. Gitu ya. Di sini ada contohnya nggak? Oke, di sini ada, oh ini ya, ternyata di sini diberikan interval kemonotonan. Jadi ini yang sering ditanyakan ya, interval kemonotonan itu sebenarnya merupakan interval di mana fungsi itu monoton naik atau fungsinya monoton turun. Oke. Dan interval kemonotonan bisa diperoleh dengan menyelesaikan pertidaksamaan ya, teman-teman ya. Menyelesaikan pertidaksamaan f aksen x lebih besar dari 0 untuk monoton naik dan f aksen x kurang dari 0 untuk monoton turun. Oke, mungkin kita coba ke contoh. Ada nggak di sini? Langsung ke cekungan ya. Oke, mungkin kita ambil ini ya, latihan soalnya saja. Sorry, nggak dikasih latihan ternyata. Nah ini, oke. Ini yang sederhana saja ya. Hmm, saya tulis di sini kemonotonan ya.
Jadi soalnya adalah tentukan interval kemonotonan dari fungsi ini ya. Nah, seperti ini. X kuadrat dikali 2X min 3. Oke, Aturan perkalian ya, Pak. Kemudian, boleh pakai aturan perkalian atau boleh fungsinya disederhanakan dulu ya. Oke, coba oh, dikalikan saja. X kuadrat dikali 2X, 2x kubik dikurang ya 3x 2X pangkat kuadrat 3. Terus X dikurang kuadrat 3 dikali min 3, dikurang 3x kuadrat ya min 3x kuadrat dikurang ya. 3X kuadrat ya. Oke, nah kalau mau menentukan interval kemonotonan, tadi caranya adalah menyelesaikan pertidaksamaan ya. Hmm, Jadi kita selesaikan pertidaksamaan. Sebenarnya ya kalau secara step by step ada dua ya pertidaksamaan yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama pertidaksamaan f aksen x lebih besar dari 0, ini untuk interval kemonotonan yang naik ya. Oke. Lalu pertidaksamaan yang kedua atau yang monoton turun itu f aksen x kurang dari 0. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita mulai dari monoton naik dulu deh. Coba diturunkan fungsinya. Kalau f 6x sama dengan oke, 2x pangkat 3, maka turunannya apa? 6x kuadrat Iya, dikurang 6x 6x kuadrat dikurang 6x ya, 6x lebih besar dari 0. Oke, ini bisa disederhanakan jadi apa kira-kira pertidaksamaannya? X kuadrat min X. Ya, x kuadrat min x dengan membagi kedua ruas dengan 6 ya. Oke, ternyata kita punya pertidaksamaan kuadrat. Ingat gimana caranya? Pertidaksamaan kuadrat, Dia jadi caranya dengan X. memfaktorkan ya. Gimana memfaktorkan ruas kiri gimana? x plus 1 deh enggak deh Jadi x X-nya X, bisa saya tarik keluar X 1 ya. dikali X min 1. x min Ya, x Ya, x X min dikali 1 X ya. min 1. Hmm. Ya, sip. Oke, kalau udah gini gimana? jadi X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Oke, itu namanya apa tuh? Itu pembuat nol ya, bukan solusinya. Akar-akarnya, iya. Pembuat nol saja. Atau akar ya, benar ya. Pembuat nol ruas kiri, itu adalah X sama dengan 0, atau X sama dengan 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita plot di garis bilangan. Yang sebelah kiri siapa, sebelah kanan siapa di sini? Yang kiri 0 atau 1? 0. 0. Berarti kanannya 1. Lalu apa? Ini kan dibagi jadi 3 ya daerahnya ya. Kita lakukan uji titik atau uji tanda ya. Oke, untuk daerah yang pertama ambil berapa? Di sebelah kiri 0, ambil saja X sama dengan min 1 ya. Terus kita substitusikan ke ruas kiri. Oke, jadinya kita peroleh min 1 dikali min 1 min 1. Oke, Oke ini negatif atau positif nih?
Hmm. Min Min 1 1 dikurang 1. dikali min 2. Positif ya? Positif. Benar nggak? Positif. Oke. Berarti di sini tulis positif ya. Next. Daerah nomor 2. Di antara 0 dan 1 ada angka berapa? Yang gampang. Tengahnya saja ya. Yaitu setengah. Oke, berarti setengah dikali setengah min 1. Apakah ini positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Berarti di sini tulis negatif. Nomor 3. Terakhir, X sama dengan 2. 2 saja. Oke, berarti jadinya 2 dikali 2 min 1. Positif. Ini apa? Positif atau negatif? Positif. Positif. Positif ya. Oke, berarti di sini kita kasih positif. Oke, nah sekarang solusinya yang mana nih? Solusi dari pertidaksamaan ini yang mana? Minta hingga koma 0 atau 1 koma hingga. Oke, daerah nomor 1 1 dan dan 3. 3 karena tandanya lebih Lebih dari. lebih besar ya atau lebih dari. Oke, berarti solusinya yang ini ke kiri, ini ke kanan. X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 masuk nggak? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Karena Karena dia tanda lebih tidak besar sama dengan. darinya tidak ada sama dengannya. Iya, karena ini tandanya nggak ada sama dengannya ya. Tandanya nggak ada sama dengannya. Iya. Berarti ini bolong ya di sini ya. Oke, berarti solusinya apa di sini? Solusi atau himpunan penyelesaian? Minta hingga koma 0 kurang siku atau semua. 1 koma hingga. Oke, kurung biasa minta hingga koma 0 gabungkan dengan 1 koma hingga ya. Oke. Dan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini itu juga mencerminkan atau menunjukkan interval kemonotonannya ya. Jadi ya kesimpulannya adalah interval monoton naik ya. Interval kemonotonan yang naik dia adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang atas itu tadi, yaitu minta hingga sampai 0 gabungkan dengan 1 sampai hingga. Oke, ya artinya fungsinya akan naik di interval ini. Gitu. Jadi fungsi yang tadi akan naik di interval minta hingga sampai 0 dan 1 sampai hingga. Gitu ya. Nah, sekarang yang monoton turun. Itu langkahnya sama saja ya, teman-teman ya. Cuma tanda pertidaksamaannya yang dibalik. Oke, ini saya langsung kasih titik-titik ya. Oke. Nanti dapatnya pertidaksamaannya sama, tapi tandanya yang beda. Jadi X kali X min 1, tapi tandanya kurang dari 0 ya. Ya, langkahnya sama saja. Langkahnya sama saja, teman-teman cari pembuat 0. Oke, ini titik-titik artinya sama ya. Nanti juga dapatnya garis bilangannya sama juga. Gitu. Ini ada 0, ini ada 1. Terus tanda di daerahnya sama juga. Yang beda adalah solusi dari pertidaksamaannya. Itu yang ini plus, min, plus ya. Oke. Nah, yang beda adalah solusi dari pertidaksamaannya. Kalau yang tadi daerah nomor 1 dan nomor 3, maka yang ini daerah nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 ya, yang tandanya negatif. Oke, berarti solusi atau himpunan penyelesaiannya adalah
selang dari 0 0 sampai 1. maksudnya. Oke. Karena kan sebenarnya ini tuh solusi dari pertidaksamaan yang terakhir ini. Gitu. Oke. Terus di sini bolong ya. Bolong juga. Kenapa? Karena di sini nggak ada sama dengannya. Berarti 0 dan 1 itu tidak masuk ke solusi ya. Oke. Oke, ini saya beri titik-titik juga, artinya ya melakukan hal yang sama gitu ya. Yang beda adalah HP ya. Himpunan penyelesaiannya berarti apa di sini? Dalam 0 kurang dari X Kurung 0,1. biasa, tambah 1. 0,1. 0,1. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Berarti di sini kita bisa simpulkan interval monoton turun itu adalah apa? Ya, interval buka 0 sampai 1 ya. Artinya si fungsinya akan menurun atau monoton turun di interval ini. Dari X untuk 0 sampai 1 ya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau di kuis atau ujian ya teman-teman harusnya menuliskan ini ya. Langkah-langkahnya sama seperti yang ini tapi tandanya saja yang beda gitu. Ini saya persingkat saja karena sebenarnya sama-sama saja gitu. Cuma beda di tandanya. Tanda ini ya, tanda pertidaksamaannya. Kalau ruas kiri sama kanannya sama dengan yang ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak tentang kemonotonan? Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Oke. Oke, sepertinya waktunya sudah habis ya. Nanti kita akan lanjutkan ke ini ya. Bentar, saya kasih ini dikit. Kecekungan ya. Oke, jadi selain kemonotonan, ternyata ada juga properti dari grafik fungsi yang disebut dengan kecekungan ya. Oke. Jadi kecekungan juga ada dua ya teman-teman ya. Ada cekung ke atas, ada cekung ke bawah. Oke. Ilustrasinya lihat saja yang di bawah ini ya. Ya, gambar di bawah. Lihat di sini. Kalau cekung ke atas berarti dia ya berbentuk seperti apa? Mangkok di sini ya. Cekung ke atas bentuknya seperti mangkok. Kalau cekung ke bawah di sini bentuknya seperti mangkok yang terbalik ya. Ya, atau apa nih? Gunung bisa ya. Gitu. Oke, atau suatu fungsi itu ya ternyata dia bisa cekung ke atas di suatu interval dan dia juga bisa cekung ke bawah di interval yang lain gitu. Nah, nanti yang mau dibahas di sini adalah gimana cara kita menentukan interval kecekungannya gitu. Di mana dia cekung ke atas dan di mana dia cekung ke bawah seperti itu. Dan ternyata kecekungan suatu fungsi itu ada hubungannya juga dengan turunan ya. Ada hubungannya dengan turunan. Oke. Tapi mungkin nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Oke. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Tidak ada. Aman, Pak. Tidak ada, Aman ya? Pak. Oke. Oke. Kalau tidak, mungkin saya stop share, lalu saya stop record ya.